di sini dibilang kayak apa? Membahas proses sintesa protein replikasi DNA atau pembelahan sel itu di kayak mereka itu terjadinya di siklus sel, bukan kayak ya udah itu iya kan. kan? Coba yang itunya di ini nggak sih, garis ke bawah itu diperjelas itu apa terjadi di gitu. Harus di tengah-tengah terjadi gitu. Yang di sini bukan. Ya di sampingnya. Jadi apa? Proses Kalau terjadi berarti jadi ini siklus sel terjadi di jadi kayak gitu, maksudnya jadi terbalik loh. Oh, Beban terjadi di proses di siklus. Nanti jadi kayak terbalik gitu dia. Apa itu terbalik? Siklus sel. Siklus sel. proses. Ini semua termnya udah tahu. Istilah katanya udah tahu semua nih. Apa sel? Dari apa? Apa? Terkecil. Jadi nggak ada organelnya. Ada nggak organel? Apa arti organel? Bagian yang ada Organ Organ sel di dalam sel. ya. Untuk apa ada organ di dalam sel? Ya supaya selnya hidup. Maka tadi unit terkecil artinya bagian yang terkecil dan hidup. Berarti manusia hidup kalau selnya hidup. Jadi sel itu hidup. Jadi sel itu hidup. Supaya sel itu hidup, maka dia perlu. Jadi sel itu hidup. Supaya sel itu hidup, maka dia perlu. Pembentuk energi di dalam sel itu adalah. Lalu mitokondria itu tentunya kalau pabrik butuh bahan baku, bahan bakar. Ya, bahan baku kita katakan. Kalau bahan bakarnya apa? Kalau bahan bakunya apa bedanya? Berarti dia butuh glukosa. Apalagi yang bisa jadi bahan baku energi? Glukosa, protein pun bisa. Apalagi? Lemak, ya kan? Kenapa nggak terpelajari itu? Atau terlewatkan? Udah tahu kalian kenapa terlewatkan itu? Karena kurang menarik pelajarannya. Betul nggak? Buatmu kurang menarik. Siapa nama? Samuel. Siapa nama Dek? Siapa nama Dek? Menarik karena Karena terlalu banyak hafalan dan nama ilmiah ya. terlalu banyak hafalan. Berarti sama lah tadi ya, hafalan ya. Terus siapa sampingmu Dek? Saya Grace. Siapa? Grace. Kenapa? Menurut kau menarik nggak nih? Tapi selebihnya kurang gitu loh. Menarik karena apa? Ada beberapa yang memang nyangkut aja gitu loh. Nyangkut. Iya. Jadi nempel sendiri gitu. Iya, ada beberapa yang jadi tahu, tapi ada. Berarti pertanyaannya kenapa ada yang jadi tahu, ada yang nggak tahu-tahu juga? Berarti setengah menarik dong. Berarti dia kurang menarik. Iya, kurang. Karena Terlalu banyak yang dihafal. terlalu banyak hafalan. Boleh. Siapa sampingmu? Noni dong. Koni? Noni. Noni, apa alasannya? Nggak menarik dong, susah aja semuanya. Ngeri kali ya. Jadi kenapa kau mau sekolah di kedokteran? Nggak tahu kau bakal kayak gini susahnya. Harus dong. Jadi kenapa kau mau? Hah? Mau aja? Kayak mana kau mau aja? Kenapa? Terpaksa kau? Siapa yang suruh kau jadi dokter? Mama? Kalau kau pengen jadi apa? Apa dia? Kayak mana lucu kali jawabanmu. Kau mau jadi apa aja? Tapi karena mama kau mau kau jadi dokter, kau nggak mau jadi dokter. Lucu kan? Lah agak lain.
Kau jujur-jujur aja. Coba, kenapa kau mau di kedokteran? Kenapa kau mau di kedokteran? Kenapa kau mau jadi dokter? Pengen juga sih Bang. Kau pengen. Iya. Berarti kau suka jadi dokter. Suka. Terus tapi kau nggak suka belajar. Enggak dong. Berarti menurutmu ada cara lain supaya kita bisa jadi dokter tanpa belajar? Enggak ada Bang. Jadi kenapa nggak kau suka belajar kalau gitu? Mungkin bisa kau bilang nggak tahu caranya biar suka, coba di sini. Ya kan, kau nggak tahu caranya kan, biar suka belajar kan? Nah, boleh, kita kan diskusi. Kalian mahasiswa. Nah, siapa samping cowokmu? Cowok di sampingmu. Siapa namamu? Alfonso. Alfonso. Hah? Alfonso. Gak ada. Alphonse, astaga. Alphonse. Menarik atau enggak di kedokteran ini? Enggak dong. Kenapa? Kebanyakan hafal dong. Ngapalan. Bagus. Siapa sampingmu, Dik? Samuel. Apa? Menarik atau enggak belajar sel ini? Menurut saya ada bagian-bagian yang menariknya sih dok. Tapi ini materi khusus tentang sel ini kayak terlalu rumit bagi saya. Terlalu rumit. Iya. Menurutmu udah tahu kok kenapa perlu kau belajar sel ini? Tahu sih. Apa? Karena nanti kalau berhadapan dengan penyakit kan Kau lihat rupa sel? kan bisa gangguan-gangguannya ini dari unit-unit terkait sel dari tubuh kita. Bagus. Terus? Menarik nggak itu? Menarik sih, ada bagian-bagian tertentu yang menarik karena banyak. Jadi bisa kau pilah-pilah nanti. Oh, ini nggak usah dipelajari. Enggak. Jadi? Kayak walaupun ada yang kurang tertarik ya harus wajib gitu dong. Wajib, terpaksa. Ya kan? Ya, kayak mau nggak mau kayak tetap harus dipelajari gitu. Iya, terpaksa. Ya kan? Berarti masih terpaksa belajar. Jangan-jangan kau terpaksa hidup nggak? Kalau hidup menarik. Menarik. Hah? Hidupmu menarik nggak? Menarik. Kenapa menarik hidupmu? Ya kalau nggak hidup. Hah? Kalau nggak hidup mati, memang itu. Pelajaran bahasa Indonesia kau memang penting 100 lah kalau gitu memang. Kalau nggak hidup mati dok. Ya, jadi menarik nggak hidupmu? Enggak. Enggak. Ya bagus, ini jujur. Bagus. Biar nanti kita sama-sama belajar. Kau siapa mu? Dewi dok. Dewi, menarik atau enggak? Kurang dok. Kurang, karena Karena materi agak bosan dok. Karena ini materi Bosan? nggak bisa dari SMA dok. oh dari SMA kau udah kesulitan. Iya, yang materi yang diulang-ulang dari SMA tapi tetap nggak bisa jadi bosan. Bagus. Jadi kenapa kau masuk kedokteran? Udah tahu kau ini sulit. Cita-cita dari kecil dok. Hah? Cita-cita dari Maksud kau cita-cita dari kecil kau jadi dokter tanpa belajar gitu? enggak dok. Jadi Nah, ini kan sekarang lagi mencoba dok. mencoba, Iya, untuk belajar lagi. tapi nggak menarik. Tapi kan nggak salah mencoba. Nggak salah mencoba, tapi kalau kau coba sesuatu yang nggak menarik untukmu, kau jadi apa? Ini lagi mencari sisi menarik. Oh. Jadi kau mau berusaha mencari sisi menariknya ya. Kayak belajar mencintai lah ya. Jangan sampai ku coba bertahan ya. Mendampingi dirimu. Kau Dek? Kenapa? Hafalan ya. Oke. Oh, siapa namanya tadi? Lydia. Siapa namanya? Evi dok. Evi? Kurang menarik sih dokter Karena? rumit kali dokter. Rumit. Ada hal yang menarik, cuman kita jadi tahu prosesnya. Setelah kita makan kayak gini ternyata biar jadi energi gitu. Tapi setelah tahu bagaimana prosesnya rumit kali, jadi kurang menarik lah dokter. Karena mau menghafal gitu. Iya, terus Atau karena nggak paham? Istilahnya juga Hanya istilah aja. paham sih dokter, tapi setelah beberapa hari langsung lupa. Lupa. Iya, waktu dipelajari itu aja pahamnya dokter. Waktu dipelajari paham memang ya. Ah. Oke. Siapa pernah di sini mengalami pengalaman yang menarik sepanjang hidup kalian? Pernah. Pernah ya?
Ditanya sekarang bisa ingat nggak? Bisa. Bisa ya? Kau bisa kan? Bisa. Ah, nanti kau nggak pernah bahagia. Kau pernah bahagia nggak? Pernah. Pernah. Kau ingat nggak hal yang membahagiakan? Ingat. Ingat kan? Disuruh detail-detail pun bisa kau jelaskan. Bisa. Setuju? Semua pernah bahagia nggak? Pernah. Karena kalau nggak pernah bahagia biar aku bantu dulu ya kan. Nggak pernah aku bahagia pak, jadi nggak tahu kayak mana. Berarti ketika seseorang mengalami pengalaman yang membahagiakan, itu akan tersimpan di memori. Otak kita itu adalah, apalagi bagian hipokampus nanti kalian pelajari, itu adalah bagian memori, pengingat, yang mana dia akan otomatis mengingat ketika seseorang itu merasakan dua sih sebenarnya, bahagia atau kesal. Jadi kalau kita mau mengingat hal dua, kau boleh bahagia, kau boleh marah. Di luar itu, kau akan kesulitan untuk menghafal. Itu akan menjadi pemaksaan untuk sel-sel otakmu menyimpan data. Paham ya? Berarti yang harus kita munculkan sekarang adalah bagaimana supaya pelajaran tentang sel ini kau boleh merasa bahagia. Ya kan? Karena pada faktanya kalian adalah lagi mencari kebahagiaan. Kami lagi berusaha pak supaya bahagia, karena memang belum bahagia. Masih mencari-cari. Mencari-cari. Nah, oke. Sekarang bayangkan aja sedikit. Otak manusia itu ada bagian luar, ada bagian bawah dan di tengah. Yang di bagian bawah dan di tengah otak kita itu adalah pusat perasaan. Dengar ya. Jadi di situ ketika kita merasa bahagia, maka di situ diproduksi hormon endorfin, serotonin, dopamin. Kau akan merasa tenang, iya. Kau merasa damai, kau merasa baik-baik saja. Kau merasa punya harapan, nggak putus asa. Bahkan kau bisa merasakan apa? Bahagia. Sebaliknya, kau bisa merasa marah. Berarti hormon katekolaminmu lagi tinggi. Di situ juga. Lalu ada kau bisa merasa sedih. Kadang-kala sedih tak berujung. Gini kita bertanya, kapanlah habis sedihku ini? Bisa? Berarti hormon kortisolmu sedang naik. Paham ya? Di antara kedua itu ada lagi satu lagi rasanya. Nggak ada rasa. Kadang-kala kita nggak sedih, nggak marah, tapi nggak bahagia juga. Berarti flat, datar. Berarti tidak ada reaksi kimia di situ. Kau menjalani hidupmu hanya seperti hanya seperti robot yang diprogram. Bangun pagi, kau bangun pagi, tepat waktu. Kau suruh belajar hari ini, disuruh bahannya adalah ini, kita pelajari. Tapi nggak ada rasa. Semua hanya dengan keterpaksaan. Ya mau gimana lagi? Kalau nggak dipelajari nanti nggak jadi dokter. Paham? Ini udah berapa hari kuliah di kedokteran? 1 bulan ya? 1,5 bulan. Berarti udah 1,5 bulan kalian kehilangan kebahagiaan hidup. Ketika kuliah, yang kalian suka cuma hari Sabtu. Hari Minggu pun kalian sukanya paling sampai jam 3 sore. Hah? Lewat jam 3 sore. Besok mau tutorial lagi. Besok kuliah lagi. Bosan kali aku. Hah? Betul? Berarti kalian merasa, berarti di otak kita itu tidak ada hormon yang bereaksi di sana. Maka ketika tidak ada hormon yang bereaksi, apapun kalian masukkan ke dalam otak kalian, payah nempel. Itu sebabnya tadi kutanya tadi organel sel, gak ada kita yang ingat. Karena apa?
Sejak dari awalnya pun sudah tidak menarik sama kalian. Rasa tidak menarik tadilah yang kubilang tadi, tidak ada hormon di situ. Berarti kalau gitu Pak, kami dimarah-marahi aja lah Pak. Ya bisa aja sih. Tapi kan kalau kita dimarahi, otak manusia itu pun akan memberontak suatu saat. Nggak selamanya dimarahi bisa jadi pinter. Maka kalau ditanya, aku juga nggak setuju. Seorang guru, seorang dosen, kalau ketika dia mengajar, lalu dia marah karena mahasiswanya bodoh, satu aja sama dia. Ngapain jadi dosen? Hah? Yang nggak dosen pun bisa. Ini ya teorinya ya. Misalnya aku kasih kan, ini teorinya, kalian baca ya. Awas kan kalau nggak hafal. Bisa nggak? Dosen juga Pak. Killer, pembunuh. Hah? Seorang guru adalah guru yang bisa membangkitkan apa? Semangat kalian, kebahagiaan kalian yang udah lama hilang. Itu yang harus kalian pelajari. Nanti waktu sama pasien, itu pula yang akan kalian terapkan sama pasien. Jadi kalau kemudian aku mengajarkan hal seperti ini adalah supaya nanti kalian waktu ketemu sama pasien, kalian bantu pasien itu supaya bisa bahagia. Cocok? Karena sekarang kalian lagi hilang bahagia. Tarik nafas ya, tarik nafas. Ada? Enak nggak tarik nafas? Kalian tahu nggak itu apa yang kalian tarik? Oksigen. Tahu kalian tahu apa oksigen? Hah? Ya tahu lah. Untuk apa kau bernapas? Kayak mana cara kau hidup dengan bernapas? Jadi O2-nya itu mengalir melalui aliran darah gitu dong, biar bisa nyampe ke otak dan ke seluruh. Supaya apa dia nyampe ke otak dan ke seluruh tubuh? Karena tubuh kita butuh oksigen dong. Tubuh yang mana butuh oksigen? Semuanya. Ya sebutkanlah yang mana? Semuanya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya ada apa di ujung kepala kau itu di? Ada pembuluh darah. Pembuluh darah. Pembuluh darah fungsinya apa? Mengalirkan darah. Terus di mana butuh oksigennya dia? Dan oksigen. Tadi masih sampai mitokondria kita. Ngapain kau belajar mitokondria? Kalau bukan supaya kau tahu. Yang membuat sel itu hidup adalah karena ada energi di dalam sel tadi. Karena semua yang hidup butuh kuasa, butuh kekuatan, energi. Betul nggak? Maka si mitokondria tadi, bahan bakunya adalah glukosa, bisa lemak, bisa protein. Betul? Tapi bahan bakarnya adalah iya, makanya kau pelajari siklus Krebs. Kau pelajari nggak siklus Krebs? Hah? Judul pun kalian lupa. Karena apa? Karena tidak menarik sama kalian, betul? Sekarang aku tanya, bisakah kalian hidup tanpa oksigen? Sekarang aku tanya, dari mana sumber oksigen itu? Cok kau dulu lah. Dari Tuhan. Dari mana? Dari pohon. Fotosintesis. Iya, fotosintesis. Apa fotosintesis, bro? Proses pengubahan dari CO2 menjadi O2. Pinter, kok bisa dia berubah? Wah, fotosintesis pula. Ada proses di dalam tumbuhan. Kok bisa terjadi proses dalam tumbuhan itu? Jadi perlu apa? Bisa hanya daun aja. Kau hirup-hirup gini daun, kau kipas-kipas daun hijau. Hah? Kau kipas jadi oksigen gitu? Bisa. Jadi kok bisa dia mengubah CO2 jadi O2? Karena ada matahari.
Ya matahari lah. Nah, kau lupa kok. Bahkan dari Cahaya. Betul. Sekarang aku tanya, dari mana matahari? Oh enggak. Dari Tuhan. Hah? Matahari itu Dari mana matahari? Dari gas. Iya, boleh gas. Gasnya dari mana? Ayo. Hah? Balik ke mana? Karena awalnya semua di mana? Ada awal yang lain. Ya nggak apa-apa kalau memang ada kau bilang. Aku nggak maksa kau lah. Apa yang paksa kau? Kau boleh belajar semua ilmu kedokteran, boleh kau pelajari semua. Tapi itu tadi lah, kau belajar pun nggak semangat. Gimana kamu pintar? Hah? Lalu kemudian kita merasa, gimana cara biar semangat belajar, ya kan? Jadi kembali lagi ke yang bahagia tadi kalau gitu. Gimana cara biar bahagia? Berarti untuk berbahagia, seseorang itu perlu memiliki pengalaman yang membuat dia bahagia. Ya, betul nggak? Pengalaman apakah itu? Maka otak manusia tadi, sisi sebelah luar tadi ya, yang bagian mengingat-ingat. Kalau kau ingat hal yang menyenangkan, kau jadi apa? Senang apa sedih? senang. Ya kan? Iya. Karena kau ingat hal yang menyenangkan. Kalau kau ingat hidupmu, kenapa kau menyedihkan? Karena kau belum tahu kalau hidupmu itu sumbernya dari Itu kau aja ragu. Makanya kau gak bahagia. Kalau gak dari Tuhan, dari mana hidup ini? Kau mau belajar, pelajari. Berapa hari kau perlu waktu untuk menunjukkan sama aku? Kalau bukan dari Tuhan, kehidupan dari siapa? Kau udah pernah pelajari? Atau karena enak kali, masa gitu aja? Terus hidupku dari Tuhan, enak kali. Yang mana yang kau rasakan? Memang karena udah pernah kau pelajari ada sumber lain Enggak. kehidupan ini, atau kau merasa enak kali? Gak segampang itulah, gak sesederhana itulah. Yang mana kau? Kau tahu bahwa kau tidak tahu, atau kau nggak tahu bahwa kau nggak tahu? Karena untuk orang punya motivasi belajar, maka dia harus tahu bahwa dia belum, baru dia mencari Tapi kalau udah tahu bahwa dia tahu, bisa aja sombong. Ya lah, udah tahu kok, ngapain belajar, cocok. ya. Yang repot kalau dia nggak tahu, kalau dia Nggak mau tahu. nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dia pun nggak tahu. Artinya apa? Tidak mau. Tidak mau tahu. Kau yang mana? Aku yang nggak tahu dan mau tahu. Nggak tahu dan mau tahu. Berarti kau tahu bahwa Aku nggak tahu. Iya, jadi mau tahu. bagus, bagus, bagus. Jadi mau tahu. Jadi mau tahu. Sekarang aku kasih tahu ya. Oh iya. Hidup manusia itu sumbernya hanya dari Tuhan. Udah tahu? Udah tahu. Iya kan? Kau bisa selamat sampai sini Karena Tuhan. karena sel-sel dalam tubuhmu ada gitu. Boleh aja ada orang bilang gitu karena aku hati-hati Pak di jalan. Hah? Bisa aja beberapa orang bilang kayak gitu. Iya kan kalau kau? Karena Tuhan. Hose. Keren ya. Berarti pelajaran sel kita hari ini, ya kan? Gak ada apa-apanya. Bukan gak usah belajar. Lihat, ini yang
Tahu bahwa dia udah tahu. Tapi jadi nggak mau belajar. Kan kau bilang tadi, kalau gitu kita nggak usah belajar, Pak. Ya nggak apa-apa, kalau kau bisa menyembuhkan orang tanpa pelajaran ini pun bisa sembuh orang. Mau kayak mana kau? Terus kayak mana kau mau jadi dokter? Jadi dokter itu kau perlu ujian. Untuk menyandang gelar dokter, maka harus ada ujian. Mana mungkin kalau kau jawab semua nanti ujian, Tuhan, 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 hah? Bisa kau menyembuhkan orang? Bisa. Kok enggak pula kau bilang? Kau tengoklah dulu live TikTok itu. Hah? Bukan aku, yang lain. Aku kan dokter loh. Kalau aku dokter, enak aja kalian bilang. Makanya aku di sini ngajar kalian. Orang aku bukan dokter. Kacau. 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 Contoh. Ya. Ya kan? Misalnya ada orang didoakan pendeta, lalu dia sembuh kan? Berarti bisa tidak dokter pun menyembuhkan. Itu loh maksudku. Tapi karena kalian memang mau jadi seorang dokter, berarti semua step-step ujiannya pasti harus kalian lewati. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana supaya kalian bisa jadi pinter. Pada faktanya, kau tidak perlu pinter, kau bisa mengobati orang. Itu faktanya. Tapi supaya kau sah menyandang gelar sebagai seorang dokter, ya kau memang mau nggak mau harus lulus ujiannya. Maka supaya kau bisa lulus ujiannya, kau harus pinter. Maka supaya bisa otakmu pinter, kau harus bahagia. Itu maksudnya. Maka bagaimana supaya kau bahagia? Maka otakmu perlu menyimpan data, memori, segala hal yang baik. Nah, menurutmu, kau aja ya, kau lah. Menurutmu, apa yang baik kau rasa dari hidup ini? Atau gini, aku langsung menjurus. Menurutmu, hidupmu itu baik nggak? Baik. Dari mana kau tahu? Berat pertanyaannya. Ini tutorial apa ini buat Dr. Joseph nih? Samping, siapa nama dek? Lydia. Menurutmu hidupmu baik nggak? Kebaikan nggak? Karena tadi sumbernya Tuhan, aku langsung panjangkan. Menurutmu hidupmu itu adalah kebaikan Tuhan atau bukan? Kenapa? Jangan iya aja. Ada orang memang cuma iya aja. Iya, tapi nggak tahu dia. Kenapa ya hidupku kebaikan Tuhan ya? Maka kalau orang nggak tahu alasannya hidupnya adalah kebaikan Tuhan, berarti nggak ada data di otaknya. Nggak ada data. Ngerti? Paham maksudku? Nggak ada data. Kalau nggak ada data di otak kita, nggak akan bisa bereaksi. Sistem limbik yang aku bilang tadi di bagian bawah dan di bagian tengah. Kau hanya kosong menjalani hidup ini. Kau akan berkata, hidupmu karena kebaikan Tuhan. Ya, iyalah, karena kata orang. Tapi kau tidak mengalami. Tahu nggak? Kalau nggak tahu. Dari mana kau tahu bahwa hidupmu adalah kebaikan Tuhan? Tahu? Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Dibilang nggak apa-apa nggak tahu loh. Nggak tahu itu paling enak. Asal mau dikasih. Tahu. Iya. Tahu nggak? Nggak tahu. Siapa namanya dek? Dewi. Hidupmu adalah kebaikan Tuhan. Kau tahu itu? Nggak tahu. Cuma iya aja berarti ya. Bagus. Siapa namanya dek? Samuel. Menurutmu hidupmu adalah kebaikan Tuhan? Ya. Kenapa? Karena kan dari matahari tadi yang dibuat oleh Tuhan memberi nutrisi kepada tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkan oksigen dok. Dan oksigen juga itu bahan bakar bagi tubuh kita dok. Di mana kebaikan? Ya karena Tuhan memberikan segala fasilitas untuk kita hidup. Tapi kok nggak suka hidupmu?
Terus suka. Loh, kita aja sering nggak suka dengan hidup. Iya, tapi Kau cuma tahu sebatas fotosintesis, tapi kau nggak tahu kebaikan Tuhan, betul kan? Berarti itu aja jawabannya. Hanya sebatas fotosintesis, ada udara itu. iya, kan? Itu kebaikan Tuhan. Iya, kebaikan Tuhan menurut saya. Nah, itu aja ya. Iya. Bagus. Berarti kau kurang bahagia kan? Iya. Iya, betul. Kau Alphonse. Buktinya itu dok, buktinya itu saya bisa merasakan kebahagiaan dok. Habis itu masih bisa. Kayak mana kau bahagia? Buktinya itu dok kayak bisa lah berjalan sama teman-teman, masih bisa bertemu sama orang tua. Habis itu Tapi bisa juga ya kau sedih karena ketemu sama orang tua kau. Kalau dimarahi kau sedihnya itu kau. kan emang kesalahan dok. Ya, jadi sedih atau enggak? Sedih dok. Nah, jadi katanya bahagia. Ya mungkin itu sebagai biar lebih apa namanya. Terus apa ada jaminan orang tua itu terus bersama dengan kita? Enggak dok. Berarti kalau orang tua kita nggak ada, hilang kebahagiaan. Enggak dok. Jadi Gimana dok? boleh lah, kau berarti punya banyak alasan Iya. untuk bahagia. Tapi kau tahu alasan itu semua terjamin nggak? Atau kau cuma berharap aja, ngarep? Maunya kau baik lah sama aku biar aku bahagia. Enggak. Jadi hidupmu bahagia atau enggak? Bahagia. Karena itu semua yang kau sebut tadi. Tiap hari kau bahagia. Coba. Belajar bahagia. Ada bagian tertentu. Hah? Bagian tertentunya. Ini bagian sel ini? Ya lumayan. Bahagia kau. Berarti udah paham tadi organel tadi. Tapi nggak tahu kau. Ukuran kebahagiaan itu pinter. Orang yang bahagia itu pasti pinter dia otaknya. Kita bodoh karena apa? Karena kerja kita marah aja. Karena mengeluh aja. Bodoh kita. Kenapa? Otak kita terlalu banyak menyimpan hormon stres jadinya. Beda kalau dia serotonin, endorfin, dopamin tadi. Lah encer. Pernah istilah otaknya encer kali? Pernah ya? Pernah kau rasa otakmu buntu? Hah, lagi apa kau tuh? Lagi bahagia kau? Stres. Lagi stres, pinter. Paham ya? Kau deh, kau nih. Noni. Kau merasa hidupmu bahagia? Salah. Kau tahu bahwa hidupmu adalah kebaikan Tuhan. Dari mana kau tahu? Tahu tapi kurang tahu. Nggak tahu ya? Oke. Siapa tadi last? Grace. Saya tahu dok. Tahu. Dari mana kau tahu? Buktinya dok, kita masih bisa jalan, masih bisa menghirup udara. Itu semua kebaikan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan, sebenarnya kita meninggal itu juga kebaikan Tuhan sih. Tapi Ini pakai tapi. saya apapun yang di hidup saya itu kebaikan Tuhan dok. Kok tahu kau? Karena Tuhan saya Tuhan Yesus. Oh, jadi kenapa banyak Tuhan Yesus? Jadi saya percaya aja. Percaya aja. Saya percaya. Kenapa kau percaya aja? Karena saya punya iman dong. Apa arti iman? Iman itu kepercayaan saya sama Tuhan. Saya Jadi sekarang kita kau bahagia apa enggak? bahagia. Tadi katanya datar hidupnya. Tadi kurang bahagia. Tadi ditanya dari tadi kau bahagia? Datar. Semua datar nggak nih? Sekarang kau bahagia betul. Kenapa kau bahagia sekarang? Karena kau udah sadar kebaikan tuh. Tadi kan kau kurang bahagia, benar ya? Berarti kita dapat satu pelajaran. Setiap kita mengingat hidupku adalah kebaikan Tuhan, itu cukup untuk membuat kau menjadi bahagia. Mau apapun yang terjadi, otakmu cuma satu, hidupku kebaikan Tuhan. Kalau kamu mau lebih dalam, dari mana buktinya kebaikan Tuhan? Arti baik itu adalah kita menerima yang baik tanpa dituntut mengembalikan. Hah? Kau terima oksigen dari Tuhan? Pernah dituntut Tuhan kau balikkan ya oksigennya? Sampah yang kita buang, CO2 yang kita buang,
Siapa yang membalikkan lagi jadi oksigen? Tuhan. Pernah dihitung-hitung? Tidak ada hitung-hitungan. Berarti itulah yang namanya kebaikan yang murni. Kalau aku baik, tapi berharap supaya kau baik sama aku, artinya apa? Nuntut. Aku menuntut kau. Maka ketika kau berbuat jahat sama aku, pasti akan kubuat jahat sama kau. Normal. Aksi min reaksi, itu normal. Anggap ya. Jadi bagaimana supaya kalian itu pinter, gampang menghafal? Tetaplah kalian ingat, mau organel sel apapun yang kalian pelajari, oh ini ciptaan Tuhan ini. Tuhan gak pernah nanya-nanya sama kita gitu loh ya. Joseph, aku mau ciptakan mitokondria kau ya. Kok cocoknya menurut kau kayak mana? Hah? Kan? Kau lahirlah di dunia ini ya, bertemu sel sperma bapak kau sama sel telur mamakmu ya. Jadi dari 2 sel ya. Lah ukuran sel aja mikro ya, mikron. Nggak terlihat mata. Tapi tiba-tiba aja kau udah bisa gede kayak gini. Yang menjamin semua sel-sel kita itu tetap hidup bekerja dengan organel-organelnya siapa? Maka pada waktu kau tahu apa semua organel-organel yang ada di dalam selmu, kau akan dipenuhi dengan rasa kagum. Maka pelajaranmu jadi menarik. Tidak ada pelajaran di kedokteran yang tidak menarik sepanjang kau tahu bahwa itu adalah tanda bukti Tuhan sayang sama kita. Lalu kenapa ada orang jadi sakit? Hah? Aku cuma mau jawab, berarti terlalu banyak hormon stresnya. Nanti kalian pelajari lah. Mau cepat kalian pelajari, tengok TikTok gue kan. Hah? Mau cepat kalian lihat orang sembuh, kalian tengok TikTok juga. Ini gembira. Hah? Maka ketika kegembiraan tadi berarti hormon endorfin, dopamin, serotoninnya naik, ya udah apa saja akan bisa kita lalui. Persoalan berat sekalipun kita pasti bisa lalui. Bukan hanya lalui seperti, tapi kita bisa menang lewat persoalan berat apapun juga. Karena apa? Karena kalian sudah tahu, sudah tersimpan informasinya. Sekarang aku tanya, siapa namanya Dek? Hah? Junita, udah tahu kau berapa besar kuasa Tuhan? Hah? Nggak bisa diukur atau nggak mengukur? Nggak bisa diukur. Hah? Nggak bisa diukur? Karena kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan udah terlalu banyak ke hidup kita, jadi nggak bisa diukur, nggak terukur, nggak bisa dihitung. Tak terbatas lah kau bilang. Kalau nggak terukur nanti kesannya malas ngukur. Maka supaya tahu kita berapa besar kuasa Tuhan, kita pelajari semua. Pada waktu kau belajar tubuh manusia dengan sel-selnya, maka kau mempelajari sesuatu yang payah kali, ya kan? Kau bayangkan aja, kau mempelajarinya aja payah. Kayak mana lagi menciptakan? Kau paham itu? Maka kalaupun kau berkata payah kali Pak pelajarannya, wajar. Karena yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan akal nalar manusia. Lalu kau ke lantai 6 sana kan? Ada tertulis itu kan? Amsal 1 itu. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Maka kalau di otakmu ada Tuhan, kau pasti pintar. Kau pengetahuanmu pasti akan dikasih Tuhan. Kau berharap misalnya membaca ini sampai bisa hafal, gila lah kau. Kau nggak perlu hafal, kau perlu pengertian, pemahaman betapa besarnya Tuhan. Nah, sehingga waktu topik sel, kau lihat sedikit, luar biasa, bisa membelah sel ini, bisa membelah dia. Gitu kau belajar. Kok bisa membelah dia? Ada fase ini, ada fase telofase, anafase. Kayak mana ya, hebat kali Tuhan itu ya. Kau penuhi otakmu dengan kekaguman. Sehingga apa? Kau lihat gambar aja bisa nangkap. Tadi kan maunya lihat ada apanya Pak? Videonya, animasi. Banyak sudah itu animasinya.
Tapi kalau kau nengok video animasi gini ngantuk, kapan kau ingat? Tapi kalau kau sudah punya rasa tertarik dengan itu, kau ulang-ulang pun berapa kali, pasti kau tambah ya. Kalau aku ditanya sekarang, aku sudah tahu, tapi aku nggak hafal. Aku cukup tahu aja. Kenapa aku cukup tahu aja? Yang pertama, aku nggak ada ujian lagi. Nangkap ya? Berarti segala sesuatu ada masanya. Nggak apa-apa kalau kalian sekarang banting tulang belajar. It's okay. Nanti kalau kalian sudah tahu lalu dinyatakan lulus, kalian cukup tahu saja. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau memang ada hal-hal yang bisa kau sentuh, nanti kau pelajari. Terus dalam fase anafase aku bisa buat apa sama sel ini ya? Coba bayangkan. Terjadi begitu saja. Nggak bisa kalian atur. Kadangkala sampai mau membelah terus ini selnya, maka terbentuklah yang namanya sel kanker. Nanti kalian lihat apa beda sel kanker dengan sel yang normal. Sel kanker itu yang mau membelah aja, nggak dipikirkannya tempatnya. Tempat orang pun disikatnya, betul. Makanya jadi tumbuh daging. Wah, harusnya kan dia segini, tempatnya cuma segini. Tapi karena dia sudah berubah menjadi sel kanker, berdiri sendiri dia, menetapkan sendiri dia, maka dia akan jadi sel kanker. Kau boleh bilang, ya kalau ada Tuhan Pak, kenapa terjadi sel kanker? Boleh, ada orang nanya kayak gitu. Sekarang tanya sama dia, kau udah kenal Tuhan atau belum? Kalau orang yang sudah kenal Tuhan gak akan bertanya dia kayak gitu. Betul gak? Ngapain kita pertanyakan kuasa Tuhan? Sejak dari awal pun kita ada karena kuasa Tuhan. Lalu kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, aku cuma mau bilang, salah sendiri. Salah sendiri. Siapa suruh? Sering lupa aku gak bilang bersyukur. Nanti kalau bilang bersyukur, cepat-cepat kalian, yalah bersyukur. Gak ada itu. Ya, cocok. Tapi hari ini timbulkan waktu kalian belajar sel ini nanti, kagum kalian dengan apa? Dengan luar biasanya rumitnya itu. Jangan karena rumit, payah kali pun. Udah pasti gak ingat kalian. Setiap jumpa payah kali, wow, maha besar kuasa Tuhan ya. Kau ngomong sendiri. Itu bedanya kau pendeta sama dokter. Kalau pendeta yang dipelajari tentang Tuhan. Kalau dokter yang dipelajarinya adalah ciptaan Tuhan. Bukti daripada ciptaan Tuhan kita dokter pegang. Maka jangan sampai kalah kalian. Pendeta berkata besar kuasa Tuhan, ya kan? Masuk kau lah. Siap Pak Pendeta, saya setuju. Sini ku ceritakan lagi kebesaran Tuhan. Kau ceritakan gen, RNA, DNA. Sulit nggak guys? Sulit nggak? Ya sulit lah dok. Kayak gitu loh kuasa Tuhan. Apa yang sulit bagi kalian? Apa yang sukar bagi manusia? Apa yang tidak mungkin bagi manusia? Semua Tuhan buat mungkin. Itu kuasa Tuhan. Jadi kalau belajar itu semangat. Dikasih buku banyak-banyak pun baca terus. Orang memang waktu kalian untuk membaca. Kalau aku udah jadi dokter, kapan lagi aku bisa ada punya waktu membaca? Nggak ada. Tugasku udah jumpa pasien, obati, jumpa pasien. Jumpa kalian ku ajari. Nangkep? Saya. Jadi bukan jangan lah. Nanti kata jangan lagi kan. Jangan ya dek ya. Maka kalian akan mempergunakan setiap detik momen waktu itu menjadi momen yang berharga. Lagi nggak ngapa-ngapain, buka buku kan tinggal di handphone semua. Betul nggak? Di sini semua loh. Di sini semua kita tinggal baca fisiologi, ya, histologi, tinggal kau baca. Tapi pastikan kau membaca itu karena kau bahagia. Kalau kau lagi kurang bahagia, baru kau bilang jangan belajar. Sia-sia kau kalau belajar lagi kurang bahagia. Kecuali kau sudah tahu ketika kau belajar bisa buat kau bahagia. Bisa nggak belajar buat bahagia? Dari yang kita pelajarin bisa? Apa caranya tadi? Dengan mengakui bahwa semua yang kita pelajari itu adalah
ciptaan Tuhan. Bahwa semua yang kita pelajari itu adalah bukti apa? Kebaikan. Jadi udah tahu kalau Tuhan sayang samamu. Mau apapun yang kau alami, Tuhan sayang samamu. Betul. Yakin kau? Kan banyak yang mengecewakan kau kan? Tuhan tetap sayang gak sama kau? Sayang. Tuh. Baru kau tanya sama pendeta nanti, Pak Pendeta, apa buktinya Tuhan sayang sama aku kalau aku banyak masalah, ya kan? Baru dikasih pendeta itu nanti. Kau bacalah pula di Roma 8 ayat 28 katanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala saat untuk mendatangkan kebaikan katanya. Berarti semua kejadian buruk yang kau alami itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kau. Kau tahu itu? Udah tahu? Baru tahu. Bagus. Ingat pesawat yang jatuh kemarin di Brazil. Semua mati katanya kan. Ternyata ada satu yang hidup. Tahu kalian siapa yang hidup? Terlambat dia datang. Marah-marah dia di bandara. Masih itu pesawatnya. Enggak boleh pak, bayar lagi. Enggak bisa, kurang ajar. Mungkin dia maki-maki segala macam. Enggak dikasih naik juga. Marah-marah dia juga. Akhirnya pesawat berangkat. Pasti masih bersoal ya itu. Beli tiket baru lah segala macam ya. Dengar kabar, Pak, pesawatnya jatuh Pak. Menurut kau bagus nggak dia terlambat? Kalau kau udah tahu ada Tuhan yang menjaga hidupmu, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau tahu itu adalah bagian dari rencana Tuhan menyelamatkanmu supaya kau tetap hidup. Kalau kau buru-buru marah, kalau kau buru-buru kecewa, nanti kau jadi stres. Kau akan ambil langkah-langkah yang bodoh. Bisa aja dia merasa sok jago ya kan. Dia kan pelari misalnya kan, lari kejar pesawat. Bisa naik ke pesawat dari roda. Bisa lah. Orang gak jago. Kan gitu kita sama orang yang berbuat jahat sama kita, rasa jago apa pukul kan? Bisa terpukul? Ya bisa. Tapi siapa itu? Ya masuk penjara lah pula. Kayak mana pula mukul orang gak di penjara? Nangkep. Jadi kalau Tuhan izinkan kalian dengan pelajaran yang sulit seperti ini, maksud Tuhan adalah supaya semakin sadar kita betapa besarnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan buat kita. Oke? Udah semangat? Betul. Berapa jam kuliah hari ini? Sampai jam 5. Bisa kalian semangat terus sampai jam 5? Hah? Bisa. Nah, bersyukur kalian. Baru muncul kata bersyukur. Ini semua dari Tuhan. Kalian bisa dibayar uang kuliah, bisa selamat kan sih. Mau datang pun dosen yang gak menarik sama kalian akan tetap menarik sama kalian karena kalian tahu, dosenku ini ya, walaupun dia nggak menarik ngajarnya ya, dia ciptaan Tuhan. Masa lah gue bilang, kok mesti ada dosen kayak gini? Paham? Pandanglah dosen kalian itu sebagai ciptaan Tuhan. Dan kalau kalian ada ciptaan Tuhan, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Kalau kalian sadari, dosenku ini kebaikan Tuhan ini, udah tahu kalian apa rasanya? Bahagia kalian. Karena kembali lagi, otak kalian menyimpan data kebaikan tuh. Saya berdoa. Baik dok, maka terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Sebelum kita mengakhiri tutorial pertama ini, mari kita berdoa. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dari iman kita. Bapa kami berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami dari awal hingga sampai saat ini. Bapa, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini bisa kami tanamkan baik dalam hati dan pikiran kami. Bapa, ampunilah segala dosa yang kami telah perbuat pada saat ini. Ampunilah agar kami dapat berkenan pada hadapan Tuhan. Ini doa kami tidak sempurna ini kami sempurnakan ke dalam tangan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dimana tahu kalian lupa, boleh juga kalian cari tahu semua yang dikerjakan oleh papa dan mama sehingga kalian bisa hidup sampai sekarang. Oke, nanti. Berarti itu ke lantai 2 dulu ya. Oke? Ini apa, mau kuliah kalian? Sekalian ya. Absen dong. Makanya harus ke lantai 2 kita, belum kuambil lah.